Timnas Brighton dihukum larangan nonton karena pakai jersey Palestina. Nasib pilu dialami oleh pemegang tiket musiman Brighton and Hove Albion yakni Roger Wade. Dia dihukum larangan ke stadion karena memakai jersey Palestina di tribun. Wade menjelaskan dirinya tiba-tiba diminta meninggalkan area hospitality oleh steward tanpa adanya penjelasan yang jelas. Dalam pandangan Wade, dirinya tak melanggar aturan dari Premier League karena tak memakai kaos bernuansa politik. Pria asal Inggris itu justru mempertanyakan keputusan klub yang menghukum dirinya. Barcelona dapat restu debut jersey anyar setelah 2 laga tertunda. Para penggemar Barcelona akhirnya dapat bernafas lega setelah penantian panjang. Momen yang ditunggu-tunggu untuk bisa melihat tim kesayangannya tampil dengan jersey kandang musim baru kini segera terwujud. Menurut laporan dari Sport, Blaugrana kini mendapatkan persetujuan resmi untuk mengenakan kostum yang baru. Izin ini berlaku untuk pertandingan melawan Rayo Vallecano pada akhir pekan mendatang. PSSI sebut Mauro dan juga Jonathan naturalisasi terakhir. PSSI memastikan bahwa Mauro Silvestre dan juga Emiliano Jonathan merupakan naturalisasi terakhir timnas Indonesia jelang round keempat kualifikasi Piala Dunia. Mauro dan juga Jonathan masuk ke dalam daftar 7 atlet yang lain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mauro dan juga Jonathan diharapkan bisa menjadi substitusi untuk Ole Romeni yang kemungkinan bakal absen. 23 pemain dipanggil timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia U23 sudah memanggil pemain-pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi Piala Asia sendiri akan berlangsung di tanggal 3 hingga 9 September mendatang dan Indonesia menjadi tuan rumah di dalam grup J. PSSI sudah memanggil 23 pemain untuk kualifikasi tersebut. Rafael Strijk ada dalam daftar. Selain itu ada pemain keturunan Denmark. Selain itu, sebagian besar pemain timnas U23 merupakan skuad yang dibawa ke Piala AFF U23. Niko Kovac bertahan di Borussia Dortmund. Masa depan kepelatihan di Borussia Dortmund kini telah dipastikan untuk beberapa tahun ke depan. Manajemen klub raksasa Bundesliga tersebut secara resmi mengkonfirmasi perpanjangan kontrak dari Niko Kovac yang akan berlaku hingga tahun 2027. Durasi kontrak pelatih berkebangsaan Kroasia itu sebelumnya dijadwalkan berakhir di tahun 2026. Perpanjangan 1 tahun tambahan ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi yang diberikan pihak Dortmund kepada Niko Kovac. Sudah disambangi bos Newcastle ke rumah, Isak tetap ingin pergi. Alexander Isak sudah mantap meninggalkan Newcastle United. Bahkan kedatangan dari bos The Magpies ke rumahnya tidak mengubah pendirian dari Isak. Hingga saat ini saga transfer Isak belum menemui ujungnya. Kedua pihak sama-sama teguh di mana Newcastle enggan melepas dan Isak tak mau bertahan. Newcastle tumbang Tonali dan juga Joelinton cedera. Newcastle United sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak cuma kalah dramatis dari Liverpool, The Magpies kehilangan 2 gelandang andalannya sekaligus. Tonali mengalami masalah di bahunya saat duel tanpa bola dengan Hugo Ekitike. Sedangkan Joelinton menyusul digantikan oleh Jacob Ramsey di menit ke-76 saat dia mendapatkan cedera pangkal paha. Baik Tonali maupun Joelinton terlihat kesakitan saat ditarik keluar. Thierry Henry sampai terpukau dengan Rio N'Gumoa. Penyerang muda Liverpool yakni Rio N'Gumoa menjadi pahlawan tak terduga dalam kemenangan dramatis atas Newcastle United. Aksi heroiknya itu bahkan menuai pujian setinggi langit dari legenda Arsenal yakni Thierry Henry. Thierry Henry mengakui langsung terpikat dengan apa yang ia lihat dari sang pemain. Ia melihat ada hasrat dan kemauan besar untuk bisa mengubah jalannya pertandingan sejak detik pertama. Ekitike sama rekor legenda Liverpool yang tercipta lebih dari 1 dekade. Striker Liverpool Hugo Ekitike berhasil menyamai pencapaian legenda Liverpool yakni Daniel Sturridge setelah ia sukses menjebol gawang dari Newcastle United. Ekitike jadi pemain Liverpool pertama sejak Daniel Sturridge yang sukses mencetakkan gol di 3 laga perdana. Rekor tersebut tercipta di tahun 2013 silam. Ia baru bergabung dengan Liverpool di tengah masa pramusim, namun demikian Ekitike langsung beradaptasi dengan cukup mulus.
Szoboszlai menonjol jadi bek kanan dadakan. Dominik Szoboszlai jadi bek kanan dadakan saat Liverpool bersua dengan Newcastle United. Gelandang asal Hungaria itu mengakhiri laga sebagai man of the match. Premier League menempatkan Dominik Szoboszlai sebagai man of the match pada laga tersebut. Meski tak mencetakkan gol ataupun assist, kehadirannya di lapangan amat signifikan dalam kemenangan Liverpool tersebut. Etos kerja yang diperlihatkan Szoboszlai sebagai bek kanan, dan Arne Slot angkat bicara soal keputusannya memainkan Szoboszlai. Dia menilai mantan pemain dari RB Leipzig itu punya mentalitas yang oke untuk bermain di luar posisi aslinya. Gaya main dari Alonso bikin Courtois jadi lebih sibuk. Tiput Courtois punya peran yang lebih kompleks bersama Real Madrid di bawah asuhan dari Xabi Alonso. Alonso meminta untuk berani lebih maju dan meninggalkan sarangnya untuk bisa menjadi sweeper kiper. Real bermain dengan garis pertahanan yang tinggi untuk segera menekan lawan dan menguasai bola. Gaya main yang diterapkan oleh Alonso ini membuat peran Tiput Courtois menjadi lebih kompleks. Hal ini untuk mengimbangi garis pertahanan yang tinggi yang diterapkan oleh Madrid, dan pemain 33 tahun ini diharapkan bisa ikut terlibat dalam build up dan juga mengantisipasi serangan balik dari lawan. Chelsea pasang harga miring untuk Raheem Sterling. Karir Raheem Sterling di Chelsea nampaknya akan segera berakhir di musim panas ini. Manajemen The Blues dilaporkan sudah menetapkan harga jual untuk winger berpengalaman tersebut. Manajemen Chelsea dilaporkan sudah menetapkan harga jual untuk winger berpengalaman tersebut. Chelsea dilaporkan siap untuk menerima tawaran di angka 20 juta pound sterling bagi klub yang berminat kepada Sterling. Harga ini terbilang cukup rendah jika melihat sisa kontrak dari sang pemain. Menurut laporan dari Daily Mail, nilai sisa kontrak Sterling yang masih berlaku hingga tahun 2027 sejatinya bisa mencapai 30 juta pound sterling. AS Roma dekati Kostas Tsimikas. Kostas Tsimikas kian mendekati pintu keluar dari Liverpool sebab AS Roma tengah mendekati bek asal Yunani tersebut. Dikutip dari The Athletic, klub Italia AS Roma berminat meminjam Tsimikas sampai akhir musim dengan opsi pembelian secara permanen. Meski demikian, Liverpool berniat untuk melepasnya secara permanen. Liverpool sendiri masih butuh pemasukan untuk bisa menyeimbangkan neraca keuangan setelah belanja hampir mendekati 300 juta pound sterling. Andre Onana diincar oleh Real Betis. Manchester United menerima sinyal ketertarikan dari Real Betis untuk jasa Andre Onana. Ini menjadi perkembangan yang mengejutkan di akhir bursa transfer. Klub asal Sevilla tersebut disebut telah melakukan pendekatan resmi kepada Setan Merah. Kedatangan dari Andre Onana akan memberikan opsi baru di pos kiper bagi Los Verdi Blancos. Namun minat ini masih dalam tahap sangat awal. Mengingat situasi keuangan Real Betis yang tidak longgar, opsi pinjaman adalah skenario yang paling realistis. Kobbie Mainoo dikabarkan ingin tinggalkan MU. Gelandang muda MU Kobbie Mainoo dilaporkan siap meninggalkan klub yang membesarkan namanya. Situasi ini muncul setelah ia sama sekali tidak mendapatkan menit bermain dalam 2 laga di Premier League. Kondisi ini tentu menjadi sebuah kejutan besar bagi para penggemar Setan Merah. Padahal Mainoo merupakan salah satu pemain pilar andalan di bawah asuhan manajer sebelumnya yakni Erik ten Hag. Perubahan di kursi manajerial membawa dampak langsung bagi nasib beberapa pemain, dan Kobbie Mainoo nampaknya menjadi salah satu korban utama dari perubahan taktik tersebut. Rasmus Højlund segera ganti kostum. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Højlund akhirnya mulai menerima kemungkinan untuk pergi dari Old Trafford. Namun ia menekankan bahwa ia ingin pindah secara permanen, bukan sekedar pinjaman jangka pendek. Sikap tersebut langsung disambut oleh Napoli yang memang membutuhkan striker baru. Klub Italia itu telah kehilangan Romelu Lukaku yang telah cedera. Perkembangan terbaru soal transfer Højlund diungkapkan oleh Fabrizio Romano, di mana di dalam laporannya ia menyebut kesepakatan Napoli dan MU tinggal selangkah lagi. MU bersedia lepas Bruno Fernandes ke Arab Saudi jika ditawari duit 2,2 triliun rupiah. Menurut laporan dari media Inggris, MU baru akan mempertimbangkan melepas Fernandes jika ada tawaran yang melebihi angka 100 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Kini Al-Ittihad mencoba mengambil kesempatan dengan melakukan pendekatan positif melalui agen dari Fernandes. Media Inggris juga mengabarkan bahwa tawaran lebih besar dari yang diajukan Al-Hilal bisa membuat posisi dari Fernandes berubah, sekalipun ia masih menunjukkan niat untuk bertahan.
Lucas Vazquez resmi gabung dengan Leverkusen. Lucas Vazquez sudah menemukan klub yang baru di musim ini. Pemain asal Spanyol itu resmi bergabung dengan Bayer Leverkusen. Lucas Vazquez diikat oleh Leverkusen dengan kontrak sampai 30 Juni 2027 dan bakal mengenakan seragam nomor punggung 21. Lucas Vazquez sendiri menjadi pemain ke-13 yang diikat Leverkusen di musim panas ini setelah eksodus banyak pemain topnya. Sepakat gabung Munson Jackson segera hengkang dari Chelsea. Nicolas Jackson dilaporkan selangkah lagi bergabung dengan Bayern Munchen. Ia sudah menjalin kesepakatan secara personal dengan The Rotten. Bayern Munchen kini berusaha merampungkan transfer Jackson dengan Chelsea dan Munchen bakal melemparkan tawaran kepada The Blues untuk meminjam Jackson. Raksasa Bundesliga ini memilih opsi untuk meminjam Jackson karena harga yang dipatok Chelsea terlalu mahal. Si biru dikabarkan mematok harga sekitar 70 juta pound sterling. Piero Hincapié setuju gabung dengan Arsenal. Piero Hincapié menyatakan setuju gabung dengan Arsenal. The Gunners selanjutnya akan mengajukan tawaran resmi. Arsenal bergerak cepat mendekati Hincapié setelah bek 23 tahun itu menyatakan niatnya untuk meninggalkan Leverkusen. Hincapié akan menjadi tambahan berharga bagi skuad Mikel Arteta. Ia kerap beroperasi sebagai bek tengah namun punya kemampuan untuk bermain di bek kiri maupun di bek sayap. Diyakini Arsenal akan mengajukan proposal peminjaman dengan klausul pembelian wajib. Transfer ini juga berkaitan dengan pelepasan dari Jacob Kiwior ke Porto yang dikabarkan segera selesai.